Ya, jadi akupunktur adalah suatu model penyembuhan. Saya bilang bukan pengobatan tapi penyembuhan yang berasal dari timur, ya, yaitu tepatnya pada daerah Tiongkok, ya, dan sudah di dalam catatan-catatan yang ada sekarang itu kurang lebih dimulai dari 3.000 tahun sebelum Masehi, ya. Jadi lebih dari 5.000 tahun yang lalu gitu ya. Dan sejarahnya panjang karena akupunktur itu ditemukan dengan model trial and error dari masyarakat pada saat itu. Jadi kalau dia merasa sakit pada suatu daerah, terus kemudian sakit itu ditekan dan kemudian terasa enak, kemudian dicatat, ya, dicatat. Setelah dicatat, kemudian dia menemukan daerah yang lain di permukaan tubuh dan kemudian dicatat lama-lama dalam satu era yang berjalan yang sangat lama, dimulailah sebuah model penyusunan pengetahuan di dalam penyembuhan, ya. Dan itu buku yang ada sekarang yang masih ada di museum di Beijing, yaitu buku yang ditulis pada zaman Kaisar Kuning, yaitu apa namanya, Huang Ti Neijing, yaitu jadi buku penyakit dalam yang disusun pada zaman Kaisar Kuning. Jadi buku itu masih ada, ya, masih terlindungi dengan baik di museum, dan tentu ini menjadi suatu kekayaan dunia, ya. Dan akupunktur itu sendiri dia melakukan rangsangan pada permukaan tubuh kita, ya, permukaan tubuh kita, yaitu kita tahu di dalam pencatatan buku-buku akupunktur di permukaan tubuh kita itu ada areal-areal yang sangat sensitif yang berhubungan dengan organ yang ada di dalam tubuh yang dinamakan titik akupunktur, gitu ya. Jadi kemudian dalam perkembangannya akupunktur dimulai rangsangan dengan batu, kemudian dengan logam, ya, dengan bambu, dengan logam, dan logam tadi dijadikan sebuah jarum, gitu ya, jarum, dan namanya jarum akupunktur. Dan jarum akupunktur itu sendiri berbagai macam bahan, ya, yang logam, yang dimulai dari logam emas, perak, dan kemudian sampai sekarang sudah dibuat logam stainless steel, sehingga jarum tadi menjadi murah. Kalau jarum itu jarum emas, maka tentu sangat mahal, dan kalau dipakai terus-menerus pada zaman sekarang tentu tidak diperkenankan lagi karena bisa mengalihkan penyakit-penyakit pada orang lain, ya, pada orang lain, ya. Jadi sekarang di zaman akupunktur modern ini ternyata bukan hanya jarum, tapi juga diganti dengan berbagai macam teknologi, mulai dari laser, ya, suatu sinar, ya, laser, bisa dengan ultrasonik, ya, ultrasonik, dengan magnetik, ya, kemudian dengan termik, ya, pemanasan, ya. Jadi dimulai dari 5.000 tahun yang lalu hanya pijatan tangan, sekarang sudah berubah menjadi sebuah teknologi yang luar biasa berkembangnya di seluruh dunia, ya. Itu adalah ilmu akupunktur yang ada, ya. Nah, apakah akupunktur itu cuma ada di Cina, ya? Tentu akupunktur sendiri juga dia berkembang dengan banyaknya migrasi orang-orang dari China ke seluruh dunia, ya, ke seluruh dunia. Nah, untuk Indonesia, saya kira pertama kali migrasi dari orang-orang dari China melalui perdagangan ke daerah Sumatera, yaitu pada kerajaan Sriwijaya, kemungkinan besar berkembang dari daerah Sumatera Selatan, ya, kemudian masuk ke Jawa dan ke seluruh Indonesia, dan itu kurang lebih mungkin sekitar ratusan tahun yang lalu, gitu ya. Nah, tentu kita melihat bahwa akupunktur yang dibawa secara
secara migrasi daripada bangsa China ke seluruh dunia, maka akupunkturnya masih setingkat dengan tradisional, gitu ya, dengan tradisional. Memang akupunktur masih termasuk golongan atau kelompok pengobatan tradisional pada zaman itu, gitu ya. Gimana, Pak? Ya, jadi kalau saya lihat dan saya cermati sejak tahun 70-an gitu ya, tahun 70-an saya mulai mencermati akupunktur. Sebetulnya akupunktur itu masuk ke Indonesia dalam bentuk terapi penyembuhan tradisional dengan rangsangan energi. Energinya adalah melalui jarum atau dengan pijatan gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa di Indonesia sendiri ada terapi-terapi model akupunktur ya. Kalau Anda melihat bahwa keroan ya, tahu ya, keroan itu adalah dengan cara coining, menggesekkan koin pada permukaan tubuh kita, permukaan kulit sampai berubah warna, dan coining ini atau keroan adalah model akupunktur juga, gitu ya. Juga di beberapa daerah, misalnya daerah Madura, ya, ada dengan cara menggoreskan benda tajam pada permukaan kulit, itu juga namanya canduk, itu juga model akupunktur. Kemudian ada juga kalau di daerah Jawa, ya, di daerah Jawa, Anda lihat rambut dicetoti di kepala itu, ya, di kepala namanya cetotan rambut, itu juga model akupunktur yang seperti yang dikembangkan dikenal di Cina, ya, rangsangan pada kulit kepala. Kemudian ada lagi yang di daerah penduduk daerah tradisional di daerah Papua katakanlah, maka dengan cara menekan daerah-daerah pada wajah, pada kening dan pada pelipis untuk menghilangkan nyeri pada kepala, itu juga model akupunktur. Cuman di Indonesia ini kan tidak dicatat dengan baik ya. Pencatatan secara baik dan sistematik itu justru ada di Cina di dalam bentuk buku yang sangat baik gitu ya. Nah, apakah di Indonesia mengembangkan akupunktur modern? Ya, kita tahu bahwa pada tahun 70-an banyak organisasi akupunktur yang ada di Indonesia, kelompok-kelompok yang mengkhususkan diri pada akupunktur. Kemudian tahun 78 oleh pemerintah di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Kesehatan disatukan di dalam sebuah organisasi yang namanya PAKSI, yaitu Persatuan Akupunkturis Seluruh Indonesia. Nah, pada tahun itu juga Indonesia menjadi anggota dari organisasi akupunktur dunia yang namanya WFAS, World Federation Acupuncture Society, yang berpusat di Beijing, dan kemudian kita mulailah kita punya hubungan antar negara ya, dan saling menginformasikan teknologi-teknologi akupunktur yang ada di Indonesia, dan juga kita mengetahui teknologi pengembangan yang ada di internasional ya, sehingga di Indonesia mulailah kita terpacu untuk mengembangkan akupunktur ya, mengembangkan akupunktur. Saya sebagai dokter spesialis radiologi ya, di mana pada bidang radiologi ada salah satu bagian namanya kedokteran nuklir ya, kedokteran nuklir. Kemudian saya coba-coba menyuntikkan bahan radioaktif ya, namanya teknisium pertehnetat yang biasanya untuk diagnostik. Saya suntikkan pada titik akupunktur yang ada di tangan saya ya, dan kemudian saya rekam dengan kamera gamma, dan kita menampakkan adanya perjalanan bahan radioaktif dari tangan menuju pada organ-organ tertentu ya. Dan itu penelitian itu kami mulai pada Oktober tahun 90 ya. Terus kemudian penelitian ini menjadi sebuah tonggak
pengembangan akupunktur modern di Indonesia, dan banyaklah peneliti-peneliti Indonesia yang bergabung, ya, dan kita membuat penelitian yang sangat mendasar, karena selama ini akupunktur di dalam penyembuhan tradisional atau informasi tradisional yang sudah tergambar di dalam peta-peta, tentu di dalam kedokteran tentu kita bertanya bagaimana perjalanannya rangsangan dari permukaan tubuh bisa masuk ke dalam organ. Nah, tentu pertanyaan itu harus dijawab dengan penelitian yang jelas, ya. Dan salah satu penelitian yang jelas pada saat itu adalah menggunakan kedokteran nuklir melalui injeksi bahan radioaktif teknisium perteknetat pada titik akupunktur, sehingga kita bisa melihat sebuah hubungan yang jelas dari permukaan tubuh kita, titik akupunktur di permukaan tubuh menuju ke berbagai organ, misalnya menuju ke otak, menuju ke paru-paru, menuju ke jantung, menuju ke ginjal, menuju ke pankreas, dan seterusnya. Banyak sekali, ya. Pada saat tahun 90-an, kami sangat aktif untuk melakukan penelitian dengan kedokteran nuklir. Nah, tentu ada pertanyaan, siapa yang diteliti? Ya, yang mau disuntik dengan bahan radioaktif seperti itu. Maka kami punya satu tim 6 orang, satu grup, ya, 6 orang dia bidang ahli akupunktur yang saling suntik menyuntik bahan radioaktif pada tubuh untuk membuat peta dari bahan radioaktif tadi, dan kemudian itu menjadi dasar pengembangan akupunktur ilmiah kedokteran di Indonesia pada saat itu. Dan pada tahun 92 diketahui oleh Bapak Menristek Profesor Habibie almarhum, kemudian kami diminta mempresentasikan pada pameran riset dan teknologi tahun 92, ya. Setiap tanggal 20 Mei mesti ada pameran Ristek. Kita presentasikan di dalam pameran Ristek tadi, dan kemudian dikunjungi oleh Bapak Presiden saat itu adalah Pak Harto, dan kemudian akupunktur secara ilmiah berkembang dengan pesat sejak tahun 90-an, ya, dalam sebuah penelitian-penelitian ilmiah. Saya kira itu dulu yang bisa saya jelaskan. Silahkan kalau ada yang dibaloi lagi. Jadi ilmu itu harus ada triggernya, ada pemacunya, ya. Peneliti itu selalu ingin tahu. Kalau kami melakukan penelitian kedokteran nuklir, kemudian kita tahu jalur dari titik akupunktur yang secara tradisional disebut sebagai meridian, kemudian meridian itu masuk ke dalam organ, dan kemudian kita lanjutkan dengan rangsangan dari titik akupunktur tadi, kita ukur kelistrikannya. Berapa perubahan kelistrikan dari titik akupunktur tadi, dan berapa reaksi daripada organ tadi. Kemudian dari penampakan kedokteran nuklir pada manusia yang dinamakan tracing teknik, maka kita melakukan penelitian pada dari manusia ke hewan coba, ya. Karena hewan coba, Anda tahu, bisa diteliti sampai pada organ dan jaringannya. Kalau manusia, kita hanya melihat penampakan sistem meridian yang bisa digambar dengan pelacaan bahan radioaktif, ya. Nah, pada penelitian pada hewan coba, kita mendapatkan banyak sekali informasi, ya, mendapat informasi, dan kita bisa membuat merubah fungsi dari hewan, ya, yang oleh Pak Habibie dinamakan sebagai gertak fungsional, gitu, ya. Jadi kalau kita rangsang titik akupunkturnya, maka produktivitas dari hewan tadi akan meningkat dibanding dengan kontrol, gitu, ya. Jadi pada saat itu kita melakukan rangsangan reproduktivitas dan rangsangan produktivitas, ya. Artinya kita bisa merangsang kenaikan berat badan sapi
sampai 1 kilogram setiap hari, ya. Dan kita juga bisa membuat ayam bertelur 2 kali sehari, gitu ya. Itu bisa. Pada tahun 90-an kita punya tim peneliti yang sangat lengkap pada saat itu, dan kita juga bisa membuat kambing, ya. Kambing itu kalau dirangsang titik reproduksinya, maka dia akan membuat periode super ovulasi dan kemudian disuntik dengan sperma injection, ya, sperma beku, maka kambing itu bisa beranak 6, ya. Kita tahu kambing itu maksimal cuma 2, tapi dengan teknik akupunktur yang modern kita bisa membuat rangsangan super ovulasi dan bisa membuat kambing anaknya 6, gitu ya. Dan kita bisa membuat ayam bertelur 2 kali sehari. Itu yang kita presentasikan di hadapan Pak Habibie dan Pak Harto pada saat itu, gitu ya. Dan tentu akan memacu semangat dari peneliti-peneliti Indonesia, dan kita mempresentasikan ke internasional bahwa Indonesia punya produk ilmiah yang berasal dari akupunktur, dan kita tentu kita tidak kalah, gitu ya, dengan dunia internasional, gitu. Dan akhirnya kita menjadi salah satu negara yang termasuk paling maju penelitian akupunkturnya, ya. Ya, jadi prinsipnya akupunktur adalah sebuah alur energi yang bersirkulasi pada tubuh manusia. Apa energi itu, gitu ya? Di dalam penelitian, energi itu sebetulnya adalah aliran elektron yang mengitari tubuh kita. Di dalam kedokteran konvensional, yang bisa bersirkulasi adalah 2, melalui jaringan syaraf, dan 3, jaringan syaraf, jaringan getah bening, ya, jalur getah bening, dan pembuluh darah, ya. Nah, di akupunktur tentu ternyata yang bersirkulasi adalah energi yang disebut qi. Kalau di dalam akupunktur tradisional disebut qi. Qi adalah aliran elektron, ya, aliran biolistrik yang isinya adalah elektron, gitu ya. Nah, itu bisa diukur dengan peralatan-peralatan yang pada saat itu, pada eranya Pak Habibie, kita bekerja sama dengan BPPT untuk mengukur aliran elektron tadi, gitu ya, perubahan kelistrikan tubuh. Nah, artinya titik akupunktur adalah penerima rangsang di permukaan tubuh kita, penerima rangsang energi di permukaan tubuh kita. Jadi, energi apapun yang diberikan pada titik akupunktur, apakah itu energi mekanik melalui tekanan pada titik akupunktur, bisa jari, bisa mata uang, ya, dengan keroan, gitu ya, kita atau dengan listrik, langsangan listrik, bisa juga dengan energi dari laser, bisa energi dari suara, energi dari magnet, itu akan merubah kelistrikan yang beredar di dalam tubuh kita. Jadi akupunktur adalah model penyembuhan atau model terapi yang berdasarkan energi yang beredar di dalam tubuh kita, yang di dalam tradisional akupunktur disebut sebagai qi. Tubuh kita itu sehat kalau secara energetik, ya, secara energetik atau secara biolistrik kita adalah seimbang. Nah, kita tahu bahwa di dalam tubuh yang sehat tadi bisa energinya seimbang, bisa sistem fungsi di dalam organ itu seimbang, gitu ya. Itu. Nah, ternyata bahwa energi dari permukaan tubuh tadi, dia membuat sirkulasi masuk ke dalam organ. Di dalam akupunktur tradisional, peta tradisional, ada 14 jalur atau 14 meridian yang searah longitudinal dengan tubuh kita, ya. Dan ternyata meridian tadi menghubungkan permukaan tubuh dengan organ dalam
di tubuh kita. Mulai ada yang jantung, ada paru, ada usus, ada limfa, kemudian ada pankreas, ginjal, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau aliran energi itu seimbang, normal, maka tubuh kita juga normal. Itu memang itu adalah dasar pemikiran kedokteran energi. Memang akupunktur adalah bagian dari kedokteran energi. Yang banyak dikenal oleh kedokteran sekarang adalah kedokteran kimiawi, ya, dengan pemberian obat-obat kimia. Kemudian ada kedokteran mekanik, ya, dengan bedah, ya, itu kedokteran mekanik. Tapi sebetulnya di tubuh kita ada satu lagi, yaitu kedokteran energi, yang pada saat ini sedang dikembangkan di seluruh dunia, ya. Kalau dulu yang dinamakan kedokteran orang sakit hanya dikasih obat, entah dimasukkan melalui pembuluh darah atau ditelan, atau juga kalau ada penyakit yang misalnya kanker, maka harus dibedah, kan gitu ya. Maka salah satu pelengkapnya yang melengkapi ilmu kedokteran adalah kedokteran energi, di mana penggunaan energi tadi bisa dipakai untuk satu model penyembuhan, gitu ya. Saya kira sistem alur-alur yang ditemukan 5.000 tahun yang lalu, yang disebut juga dengan meridian, itu sebetulnya adalah alur energi yang ada di tubuh kita, yang disebut dengan qi yang beredar di tubuh kita, gitu ya. Ya, kita mengenal bahwa meridian itu secara mapping, ya, pemetaan tradisional itu ada di tangan, ya, di ekstremitas superior di tangan kita itu ada 6, di kaki kita yang melalui kaki itu juga ada 6, 12, yang 2 adalah melalui garis tengah tubuh kita, ya, muka dan belakang, gitu ya. Dan itu adalah sejajar dengan panjang tubuh yang disebut di dalam ilmu kedokteran disebut sebagai jalur longitudinal, namanya longitudinal, ya. Jadi searah dengan aksis tubuh kita. Kita tahu aksis tubuh kita itu adalah melalui kepala, leher, dada, perut, ya. Dan kalau belum berbentuk tubuh manusia, ekor, ya. Manusia pun juga punya ekor dulunya, ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa tangan kita, bagian penggerak kita bagian atas itu berasal dari daerah dada, dan kaki kita berasal dari daerah perut atau abdomen, ya. Sehingga kita berbentuk sebagai makhluk manusia yang lengkap ini, ya. Dan meridian-meridian tadi ada melalui anggota gerak kita, kaki ada 6 atau 6 pasang meridian, ya, 6. Nah, itu masuk ke dalam organ tubuh kita yang melalui penggerak atas kita atau lengan tangan ini juga ada 6, juga kiri kanan 6 pasang, itu masuk ke organ-organ yang ada di tubuh kita. Saya kira itu, Mbak. Titik akupunkturnya, titik akupunktur itu yang ada di peta tradisional ada sekitar 360 titik, ya. 360 titik. Sekarang ditemukan lebih banyak lagi, ya. Saya kira mungkin sudah hampir 500 titik akupunktur, titik yang sensitif atau yang dinamakan pintu energi yang ada di permukaan tubuh kita, ya. Ada pintu energinya. Nah, kita tentu bertanya-tanya, sekian ratus titik itu apakah bisa dimanfaatkan semua? Ya, memang kita tidak mudah, ya, menghafal ratusan titik untuk model penyembuhan, untuk terapi, tidak mudah. Tapi kami punya prinsip-prinsip bahwa pada titik-titik induk, ya, titik-titik pokok di tubuh kita yang memberikan sebuah reaksi keseimbangan untuk penyembuhan, itu memang bisa diklasifikasi, bisa dikelompokkan, sehingga para ahli akupunktur sendiri, ya, pakar-pakar akupunktur itu mungkin dia tidak bisa menghafal total
ratusan 400 titik seperti itu ya, tapi kita mempunyai sebuah model klasifikasi untuk melakukan terapi. Saya kira itu. Ya, jadi seperti saya jelaskan bahwa titik akupunktur itu ada di dalam meridian. Titik akupunktur itu ada di dalam meridian, ya. Dan kita merangsang titik akupunktur tadi sehingga aliran elektron itu bisa melalui meridian menuju kepada sistem organ kita, ya. Jadi kalau saya biasa memberi perumpamaan kalau ngajar, ya, sebetulnya meridian dan titik akupunktur seperti jalur kereta api, ya, seperti jalur kereta api. Kalau penumpang hendak naik kereta api adalah melalui stasiun, kan gitu ya, stasiun kereta api. Nah, energi pun itu sama dengan penumpang kereta api tadi melalui stasiun-stasiun di meridian tadi, sehingga kita merangsangnya melalui titik akupunktur. Kira-kira begitu pengertiannya, gampangnya seperti itu. Ya, sebetulnya pada awal pandemi saya sudah dikirimi penelitian dari Wuhan, ya, dari Wuhan, di mana akupunktur itu dipakai untuk menunjang terapi atau perawatan pasien-pasien COVID, gitu ya. Kita tahu di dalam pada COVID-19 yang terserang terutama adalah sistem pernapasan, mulai dari hidung sampai pada paru-paru. Yang kedua adalah sistem daya tahan tubuh. Nah, pada penelitian ribuan pasien di Wuhan, maka pemanfaatan akupunktur memberikan banyak keuntungan, ya, mempercepat kesembuhan, ya, dan itu sudah pernah kita bicarakan pada webinar pada 21 Juni yang lalu, ya, mengenai pemanfaatan akupunktur untuk pasien COVID, gitu ya. Nah, tentu kita selalu bertanya, yang mana pasien COVID kelompok mana yang bisa diberikan akupunktur? Pada dasarnya, akupunktur bisa diberikan pada semua tipe COVID, ya. Tapi yang diteliti di Wuhan adalah yang mild sampai moderate, ya. Jadi yang ringan sampai yang sedang, tipe sedang. Kalau dia sudah sampai pada yang berat, ya, berat, itu biasanya di Wuhan tidak dilakukan penelitian lagi, gitu ya. Jadi akupunktur di China cukup berperan di dalam perawatan pasien-pasien COVID-19, ya, dan datanya cukup jelas datanya, ya. Saya kira demikian. Ya, kami sudah mengirim data, ya, mengirim data, dan memang pada beberapa center kemungkinan sudah juga mulai dikerjakan, ya. Tapi kita tahu, ya, di luar China pemanfaatan akupunktur untuk COVID itu minimal, ya, minimal. Kemungkinan juga karena struktural tenaganya masih belum formal, ya, belum formal. Di dalam tim gugus tugas juga mungkin belum diformalkan, ya, sehingga kemungkinan hanya dipakai untuk kasus-kasus ringan saja di daerah, ya, karena teman-teman dokter akupunktur, ya, itu seperti di Kalimantan Timur, ya, itu dia melakukan pada pasien-pasien yang ringan-ringan saja, ya. Ya, memang lebih cocok untuk pasien ringan sampai tipe sedang, saya kira itu. Tidak. Sering kita melihat manfaatnya apa, ya. Kita tahu bahwa kalau sudah berat, sudah terjadi katakanlah sebuah badai sitokin, ya, sudah berat sekali, tentu akupunktur tidak begitu bermanfaat, ya. Karena akupunktur itu adalah membuat sebuah model keseimbangan, ya,
model keseimbangan di dalam tubuh kita. Keseimbangan daya tahan tubuh, keseimbangan metabolisme, dan keseimbangan endokrin, ya. Dan itu bisa dipakai untuk dan bermanfaat untuk tipe ringan dan tipe sedang, supaya tidak masuk kepada level yang lebih tinggi. Saya kira itu. Ya, yang berat kan sudah sistemnya kan sudah kacau sehingga kita sulit memberikan sebuah pengaruh lagi, apalagi dengan akupunktur, ya. Saya kira seperti kalau sudah kena badai sitokin, ya tentu akupunktur akan sulit berperanan di sana. Saya kira itu. Ya, jadi akupunktur sudah formal, ya, di Indonesia, ya. Jadi posisi akupunktur di dalam sebuah model terapi itu sudah formal di Indonesia, ya. Cuman tentu penyusunan tim itu lebih mudah di China, yang memang itu sudah asalnya begitu, ya, asalnya akupunktur dari sana, sehingga semua model pengobatan di China dikerahkan, bukan hanya akupunktur saja, tapi juga obat-obat bahan alam yang lain, ya. Dan kita tahu, ya, dengan COVID-19 ini ilmu kedokteran juga bingung, saya kira, ya. Kita harus memulai dari mana? Kalau di Cina sana semua dilakukan, semua yang memungkinkan dilakukan, dan negara yang memberikan biaya penuh untuk suatu model penelitian atau sebuah evaluasi dari model pengobatan yang memang aslinya dari sana, gitu, ya. Kira-kira begitu. Akupunktur sendiri asalnya adalah bukan ilmu kedokteran, ya. Itu harap diketahui dengan tegas. Akupunktur bukan ilmu kedokteran, ya. Akupunktur adalah di luar mainstream ilmu kedokteran, itu. Sehingga asal dari akupunktur adalah terapis-terapis tradisional, ya, yang tidak sama sekali tidak mengerti ilmu kedokteran. Itu. Pada tahun 60-an itu zaman Presiden Soekarno, maka akupunktur mulai masuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, kemudian menjadi sebuah bagian dari rumah sakit, ya, dan kemudian dikembangkan secara tradisional, ya. Di dalam sejarah di Indonesia, tempat formal pertama adalah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, itu. Kemudian akupunktur tetap di luar rumah sakit berkembang secara tradisional, tapi banyak dokter yang belajar akupunktur, ya. Mungkin sekarang sudah lebih dari 5.000 dokter yang belajar akupunktur melalui kursus-kursus yang ada pada saat itu dan dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, melalui jalur pendidikan luar sekolah di Glusemas, dan mulai diterima di Kementerian Kesehatan juga melalui di luar formal pelayanan kesehatan, ya. Kemudian pada saat pameran riset dan teknologi pada tahun 92, kemudian Menteri Kesehatan pada saat itu Profesor Suyudi, dia membuat sebuah keputusan Menteri Kesehatan dan akupunktur mulai boleh masuk di dalam pelayanan kesehatan formal, tapi ilmunya masih tradisional, gitu, ya. Nah, tantangan saat itu pada kami adalah bagaimana membuat akupunktur yang di luar mainstream kedokteran bisa menjadi bagian dari ilmu kedokteran, kan gitu. Karena itu penelitian-penelitian ilmiah yang digalakkan bisa membuat bahasa tradisional akupunktur menjadi bahasa ilmiah kedokteran, sehingga para dokter yang membutuhkan akupunktur bisa belajar dan bisa memanfaatkan pada bidangnya masing-masing, gitu, ya. Pada tahun 2000-an, ya,
itu mulai perhimpunan anestesi Indonesia atau IAAI, Ikatan Ahli Anestesi Indonesia, mulai mempelajari akupunktur resmi, ya resmi, dan dari seorang profesor dari Vietnam yang dinamakan Profesor Nguyen Tai Tu, dia seorang ahli di dalam akupunktur anestesia, ya itu datang ke Indonesia dan memberikan pelatihan dan pelajaran pada dokter spesialis anestesi di Indonesia, sehingga sebagian dari dokter-dokter anestesi tadi melakukan akupunktur sebagai alternatif kalau pasien tidak bisa menggunakan obat-obat anestesi. Maka akupunktur anestesi, teknik akupunktur bisa dipakai sebagai komplement. Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan, kita bagi ketenagaan itu menjadi satu, akupunkturis tradisional, yang kedua adalah akupunktur dengan pendidikan formal. Pendidikan formal itu ada juga kita bedakan akupunktur yang diberikan kepada tingkat akademi setingkat dengan para medis, yaitu kita namakan sebagai akupunktur terapis, ya, yang salah satunya pendidikannya di Akademi Akupunktur Surabaya yang logonya ada di belakang saya tadi. Kemudian akupunktur yang diberikan pada para dokter, itu pun juga ada dua tipe. Satu, yang di dalam pendidikan spesialis akupunktur dan cuma ada di Rumah Sakit Cipto dan Universitas Indonesia saja. Kemudian akupunktur yang dipelajari oleh para dokter di dalam bidang masing-masing, ya. Antara lain tadi akupunktur di dalam bidang anestesi, ya, kemudian akupunktur di dalam penyakit dalam, ya, untuk endokrin dan metabolik, misalnya untuk pasien diabetes mellitus. Akupunktur yang dipakai untuk kesehatan anak, ya, biasanya dipakai untuk tumbuh kembang pada anak. Antara lain adalah akupunktur untuk autisme, ya, itu juga menggunakan teknik akupunktur. Bisa juga untuk bidang neurologi, katakanlah untuk kelainan-kelainan syaraf, gitu ya. Jadi begitu luasnya akupunktur di dalam bidang kedokteran berdasarkan penelitian-penelitian yang kita lakukan sejak tahun 90-an, ya. Jadi sudah 30 tahun kita melakukan penelitian akupunktur di Indonesia di dalam bidang kedokteran, ya. Kemudian ada juga para dokter atau non-dokter yang melakukan penelitian di dalam pendidikan formal, misalnya untuk tingkat S2 dan S3, ya. Kemudian selain pada manusia, akupunktur juga dilakukan pada hewan ternak, ya. Itu para dokter hewan, dia melakukan akupunktur pada ternak untuk bidang produktivitas dan reproduktivitas, dan cukup menarik, ya, cukup menarik. Sehingga dengan kelengkapan dan luasnya penelitian ilmiah akupunktur di Indonesia, maka lama-kelamaan yang tradisional ini mulai terdesak, ya, karena sudah diajarkan secara formal, gitu ya. Nah, pada tahun 2014, ya, Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 103, ya, dan itu adalah peraturan pemerintah yang pertama kali ditandatangani oleh Presiden Jokowi, ya, untuk pengobatan tradisional, gitu ya. Di dalamnya termaktub akupunktur, gitu ya. Nah, berdasarkan PP 103, maka 7 tahun setelah 2014, berarti tahun 2021, maka pelaku-pelaku pengobat tradisional termasuk akupunktur harus berpendidikan minimal D3, pendidikan akademis. Memang ini yang dilakukan di seluruh dunia, ya. Di China sendiri, akupunkturis tradisional juga sudah tidak diperkenankan praktek di sana. Di sana pendidikan minimal harus D3 atau
undergraduate. Saya kira jadinya memang pengaturan pengobatan tradisional itu memang harus dilakukan, ya. Jadi PP 103, Peraturan Pemerintah 103 itu adalah mulai dirancang sejak zamannya Presiden SBY, ya. Dan kemudian pada tahun 2012, baru 2014 ditandatangani sebagai peraturan pemerintah yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Dan memang harus demikian, ya, harus demikian. Karena kita tahu bahwa pengobatan dan obat tradisional itu adalah areal abu-abu yang di luar mainstream kedokteran, ya. Memang harus diatur. Kalau tidak, maka kita Indonesia sebagai negara besar, ya, yang penduduknya 267 juta dan ada 13.000 pulau yang didiami manusia, ya, didiami masyarakat, rakyat, maka kita akan sulit mengatur dan memfilter pengobatan-pengobatan yang di luar mainstream kedokteran. Dengan adanya aturan tadi, maka semua model itu akan mempunyai pedoman, ya, mempunyai pedoman untuk dimanfaatkan di masyarakat di Indonesia. Saya kira semua negara demikian, ya. Ya, ya, kita tahu, ya, bahwa di dalam masyarakat kita punya penduduk 267 juta, ya, sekarang, ya. Orang sakit itu insidennya kurang lebih 5%, ya. Berarti 95% itu sehat atau setengah sehat. Yang setengah sehat itu adalah kondisi yang belum perlu masuk ke permintaan tolong pada pelayanan kesehatan, ya. Nah, kita tahu bahwa model-model terapi di luar mainstream kedokteran itu sangat bermanfaat, ya, sangat bermanfaat. Antara lain akupunktur dengan berbagai bentuk model, mulai dari akupressure dengan pijatan sampai dengan jarum, ya, dan kemudian di situ bermanfaat untuk bidang promotif dan preventif, ya. Promotif itu menyehatkan dan preventif adalah supaya manusia tidak sakit, ya. Nah, kemanfaatan pengobatan komplementer yang di luar mainstream kedokteran itu cukup baik untuk masyarakat yang 95% tadi. Katakanlah kita mampu mengcover 30% dari 95%, itu sudah 80 juta penduduk, gitu, ya. Ya. Kalau misalnya yang setengah sakit itu sepertiga atau sekian persen, itu sudah sangat bermanfaat. Karena itu sangat baik dengan adanya peraturan pemerintah 103 mengatur pemanfaatan model terapi yang di luar mainstream kedokteran. Saya kira itu. Ya, jadi ada beberapa tingkatan, ya. Yang pendidikan spesialis ada di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian ada banyak fakultas kedokteran yang membuat akupunktur sebagai mata pelajaran pilihan. Jadi kalau dia sudah dokter muda, dia boleh milih belajar akupunktur, ya, itu boleh. Itu ada di Surabaya, di Jogja, dan beberapa kota yang lain, ya. Dia diajarkan, sehingga kalau dokter lulus dan dia sudah bisa mengetahui mengenai akupunktur sebagai model terapi, maka dia bisa mempunyai pilihan untuk melanjutkan, apakah melanjutkan pada spesialis, ya, atau melanjutkan dengan belajar setengah formal, ya. Kita tahu pendidikan itu yang untuk dokter itu melalui kursus-kursus yang spesifik, ya, yang diadakan oleh bidang profesinya, ya. Misalnya akupunktur untuk anestesi, katakanlah, maka dia bisa belajar dari IDSAI, Ikatan Dokter Anestesi Indonesia, gitu, seluruh Indonesia, ya. Bisa melalui anak, katakanlah, dia punya akupunktur untuk kesehatan anak, katakanlah, bisa belajar melanjutkan di situ. Itu melalui kursus-kursus, dan kursus tadi diatur dan diakreditasi oleh
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ya, itu ada akreditasinya. Nah, tentu kursus yang terstandar itulah yang baik. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan setingkat akademis D3. Sampai sekarang di Indonesia cuma 3. Satu di Surabaya, yaitu Akademi Akupunktur Surabaya. Yang satu di Solo, yaitu program D3 di Solo, ya, di Poltekkes Solo. Dan kemudian ada di Malang, di Poltekkes Supraun. Selama ini yang pendidikan formal tingkat paramedis cuman ada 3 di Indonesia, dan tentu kita harapkan lebih banyak lagi kota-kota yang menyelenggarakan pendidikan tingkat D3, ya, karena rumah sakit sangat membutuhkan untuk itu. Demikian. Ya, jadi gini. Akupunktur bisa masuk ke dalam 4 domain pelayanan kesehatan. Kita tahu, ya, domain pelayanan kesehatan itu ada 4, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kalau penderita stroke, ya, namanya stroke atau cerebrovascular accident, ya, itu kita tidak bisa menahannya. Tapi kalau sudah kena stroke, pasien itu direhabilitasi, dikembalikan fungsinya. Nah, akupunktur bisa berperan banyak di dalam rehabilitasi pasien stroke. Ya, itu kalau yang domain keempat, yaitu rehabilitasi. Domain ketiga adalah kuratif atau penyembuhan. Ya, pasien sakit disembuhkan, gitu ya. Nah, yang mana penyakit yang bisa menggunakan akupunktur sebagai kuratif, sebagai penyembuhan? Ya, kita tahu bahwa ketidakseimbangan di tubuh manusia ini ada ketidakseimbangan fungsional, ada juga kelainan anatomis, ya. Kelainan anatomis itu misalnya patah tulang, kecelakaan patah tulang, kemudian ususnya bolong karena berbagai sebab, bisa karena trauma, bisa karena penyakit. Nah, yang kelainan anatomis itu akupunktur tidak bisa dimanfaatkan, ya. Tapi kelainan fungsional, misalnya kelainan imunologis seperti alergi, asma, rematik, dan seterusnya, itu bisa digunakan akupunktur. Bisa kelainan hormonal, misalnya ketidakseimbangan hormonal yang menimbulkan reproduksi wanita terhambat, ya, itu bisa diperbaiki dengan akupunktur. Sehingga pada pasien-pasien yang mungkin sulit untuk reproduksi, ya, reproduksi pada wanita, itu akupunktur bisa memperbaiki hormonalnya. Bisa juga kelainan metabolik, ya. Kelainan metabolik itu seperti diabetes mellitus, ya. Kita bisa mengurangi atau menurunkan gula darah, ya. Tentu tidak sendirian, ya. Kita tahu penyakit-penyakit seperti itu teknik pengobatannya luas sekali, dan akupunktur bisa menjadi bagian dari pengobatan seperti diabetes mellitus, gitu ya. Ada juga sekarang anak-anak dengan kelainan emosional seperti autis, ya, seperti autis, atau dalam bahasa kedokteran disebut sebagai ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ya, ADHD. Itu juga akupunktur dimanfaatkan untuk mengurangi penggunaan obat-obatan, ya, penggunaan obat-obatan. Bisa juga anak dengan kelainan pertumbuhan, ya, yang dinamakan short stature atau tubuhnya pendek, ya, karena kekurangan katakanlah salah satu kekurangan growth hormone, kekurangan hormon pertumbuhan. Akupunktur bisa dipakai, ya, tentu dengan batasan-batasan, gitu ya, batasan daerah pertumbuhan tulangnya masih baik, ya, masih terbuka, kita bisa melakukan rangsangan dengan akupunktur, gitu. Kira-kira jadi akupunktur bisa dipakai untuk
kasus-kasus yang kelainan fungsional saja, bukan yang kelainan anatomis. Betul, betul sekali. Kita mempunyai penelitian untuk children stunting, memang ya. Kita tahu Indonesia ini punya sebagian anak-anak kita itu stunting, artinya pertumbuhannya terhambat. Akupunktur sangat baik dipakai untuk stunting, ya. Kita punya penelitian yang cukup panjang ya. Bertahun-tahun kita lakukan pengamatan akupunktur kepada children stunting. Saya kira itu, Pak. Ya, jadi akupunktur penggunanya luas sekali, ya, luas sekali. Dengan sekarang ya, di pelayanan kedokteran itu cukup luas, ya. Dan di pelayanan formal ada klinik-klinik akupunktur, karena akupunktur sudah masuk ke dalam pelayanan kesehatan formal, gitu ya. Dan kita sekarang ini banyak pasien yang orang tua, ya. Jadi pasien untuk geriatri. Geriatri itu adalah orang tua, ya, usia lanjut, ya. Kita tahu pada pasien-pasien usia lanjut akan terjadi proses degeneratif, ya, proses penurunan fungsi. Nah, yang paling banyak proses degeneratif itu adalah sistem otot dan tulang, ya, sistem otot, tulang dan sendi, ya. Dan kita kalau Mbak lihat ya, orang-orang tua dengan badan yang bungkuk, ya, dengan kaki yang bengkong, gitu, jalannya tertate-tate dan timbul rasa nyeri yang terus-menerus. Dan di dalam kedokteran konvensional biasanya diberi obat untuk mengurangi rasa nyeri, dan lama-lama obat tadi juga mengganggu sistem yang lain. Maka akupunktur bisa menghilangkan rasanya, mengurangi rasa nyeri pada otot dan sendi, ya, otot dan sendi, dan mengurangi penggunaan obat-obatan, gitu, ya. Juga bisa memperkuat otot yang sudah lemah, gitu ya. Otot yang lemah tadi bisa diperkuat dengan akupunktur, itu. Jadi yang banyak sekarang digunakan adalah akupunktur untuk nyeri sekarang, justru untuk pain problem. Betul. Kalau kita melihat pelayanan akupunktur di dalam formal, ya, pelayanan formal, ya, akupunktur dalam pelayanan formal di seluruh dunia, ya, Indonesia ini termasuk yang paling maju, gitu ya, paling maju, karena akupunktur ini sudah tercantum di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Pelayanan Kesehatan, ya, sehingga pemanfaatan akupunktur ini terlindungi, gitu ya. Kalau di negara-negara maju seperti negara-negara Eropa, ya, seperti Belanda, gitu, belum punya undang-undang yang mengatur akupunktur, ya, sehingga tetap diletakkan di luar mainstream di dalam pelayanan, ya, tidak ada di pelayanan formal. Hanya beberapa negara Eropa saja yang punya, seperti Jerman, dan Jerman punya, saya kira, ya, tapi yang lain-lain belum punya, ya. Nah, Australia juga tidak lengkap punyanya untuk pelayanan kesehatan. Yang punya lengkap itu banyak negara Asia, ya, seperti Vietnam, Cina, Taiwan, Korea, Jepang, dan Indonesia, ya. Singapura saja belum masuk ke dalam peraturan formal dalam pelayanan kesehatan. Malaysia juga belum, ya. Indonesia termasuk yang negara yang paling maju memanfaatkan akupunktur di dalam pelayanan kesehatan formal dan dipercaya oleh masyarakatnya, ya, dipercaya, ya. Jadi posisi Indonesia sekarang, ya, kita ini ada di dua organisasi akupunktur tingkat dunia, ya. Yang satu akupunktur yang berpusat di Beijing yang namanya WFAS, World Federation Acupuncture and Moxibution Society, ya, dan itu menjadi bagian dari Badan Kesehatan Dunia, ya. Dan kita juga sebagai bagian dari ICMAR, International Council of Medical Acupuncture and Related Technique, ya, yang diikuti oleh ratusan negara juga, ya, ratusan negara. Jadi Indonesia menjadi bagian penting
dari dua badan dunia tadi ya, baik itu di WFAS maupun di ICMAT ya, sebagai pengembang akupunktur untuk pelayanan kesehatan. Penelitian-penelitian kita banyak dipublikasi ya di majalah-majalah yang ilmiah seperti kelompok-kelompok Elsevier ya, itu juga kita sudah masuk, dan kami sendiri juga menjadi bagian dari sistem penilaian Scopus ya di dalam penerbitan internasional gitu ya. Jadi posisi Indonesia cukup baik ya dalam bidang akupunkturnya. Seperti ilmu kedokteran, maka akupunktur itu dimanfaatkan sesuai dengan diagnosa yang kita tegakkan, sesuai dengan kondisi pasien yang kita ketahui. Kalau misalnya ada sport injury atau perlukaan karena olahraga, ya, misalnya golf, kemudian ototnya kejang, mungkin akupunktur dengan 1 kali terapi sudah cukup, ya, untuk otot yang kejang. Tapi kalau kita sudah berkenaan dengan sistem fungsional seperti endokrin, sistem daya tahan tubuh, sistem metabolik, maka diperlukan sebuah serial terapi karena kita tidak memasukkan bahan kimia ke dalam tubuh, tapi kita membuat keseimbangan di dalam tubuh kita. Dan itu seperti sekolah harus belajar, ya. Jadi jarum akupunktur yang kita tusukkan tadi membuat model belajar kembali normal pada fungsi tubuh kita, gitu ya. Jadi tergantung pada kelainannya, maka kita membuat rencana terapi dan pasien diberitahu, ya, diberi informasi yang jelas. Akupunktur itu apa? Kelainan yang kita dapatkan itu apa? Rencana terapi yang akan kita lakukan itu apa, evaluasinya bagaimana, ya. Jadi kita membuat sebuah kerangka penyembuhan. Saya kira demikian. Saya seorang dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya pada tahun 79 ya. Kemudian saya bekerja di Kabupaten Sampang di Puskesmas ya, di Kabupaten Sampang, dan pengetahuan saya pada waktu saya tugas di Sampang itulah yang mendorong saya belajar akupunktur ya. Kita tahu bahwa orang-orang Madura itu suka disontek berkali-kali pada daerah yang sakit dan ternyata baik, dan justru itu yang membuat saya ingin tahu apa kira-kira ilmu yang formal untuk belajar. Kemudian pada tahun 86 saya masuk ke spesialisasi program spesialis radiologi, dan sore hari saya banyak waktu luang ya. Kemudian pada tahun 86 saya mulai belajar akupunktur di bawah bimbingan satu grup sejawat dokter, yaitu yang sekarang sudah almarhum, yaitu almarhum Profesor Hendro Martono, spesialis penyakit dalam, dan Dr. Juharto Sutanto pada saat tahun 86. Kemudian pada tahun 90 saya lulus sebagai spesialis radiologi, kemudian dan saya sudah bisa akupunktur ya. Kemudian saya ditawari untuk menyelenggarakan laboratorium penelitian dan pengembangan akupunktur di Puslitbang Pelayanan Kesehatan di Surabaya, bagian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan miliknya Kementerian Departemen Kesehatan RI saat itu, dan mulailah saya meneliti. Mulai pada tahun 90 saya meneliti. Karena saya sebagai dokter spesialis radiologi, maka saya coba melakukan penelitian pada bidang saya, yaitu ilmu kedokteran nuklir. Dan terbukalah pintu gerbang ilmiah Indonesia, dan kemudian dibimbing dan ditunjang oleh Bapak Profesor Dr. Ing Habibie, ya, Profesor Habibie almarhum, melalui BPPT, Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi, ya,
bersama-sama dengan teman-teman BPPT, kita melakukan pengembangan peralatan untuk mengukur akupunktur. Kemudian pada tahun 90-an saya diminta oleh Bapak Profesor Habibie ya untuk mengikuti pendidikan S3 ya, pendidikan program doktor di Universitas Airlangga ya dengan topik akupunktur, dan selesai di tahun 99 ya, di tahun 99 saya berarti dokter saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, S2 saya spesialis radiologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, S3 saya, doktor saya juga dari Universitas Airlangga, kemudian saya sebagai peneliti di Badan Litbang Kesehatan, ya, Depkes RI, kemudian pada tahun 2013 saya dikukuhkan sebagai profesor riset di Kementerian Kesehatan, ya, di Badan Litbang pada bulan Desember 2013. 2014 saya diundang ke Guangzhou University dan saya dikukuhkan sebagai profesor tamu di Guangzhou University of Chinese Medicine. Ya. Saya radiolog ya, saya dokter spesialis radiologi. Saya adalah spesialis CT scan ya, konsultan CT scan ya. Tapi sekarang pun saya masih sebagai spesialis konsultan CT scan ya, dan tapi bidang saya bekerja hampir seluruhnya adalah akupunktur. Mulai dari praktek ya, saya akupunktur ya, membantu atau integratif dengan bidang rehabilitasi medik, terutama untuk orang-orang usia lanjut ya. Kemudian saya juga ngajar gitu ya, ngajar di akademi, ngajar S1, membimbing S2, S3, baik di Indonesia maupun di luar negeri, ya. Kemudian saya juga setiap tahun masih ngajar ke luar negeri, ya. Antara lain di Abu Dhabi, ya, di Abu Dhabi. Setiap tahun mesti ke Abu Dhabi untuk ngajar dokter-dokter yang asing yang bekerja di Uni Emirat Arab, ya. Kemudian juga ngajar di Belanda, ya, di Belanda. Kemudian round the world, ya, untuk mengikuti kongres setahun 2 kali, ya. Jadi saya banyak di luar keliling-keliling hanya untuk akupunktur. Saya kira demikian. Ya, memang Tuhan itu memberikan ide itu melalui beberapa jalur, ya. Mungkin ditampakkan, dan karena saya selalu ingin tahu apa yang terjadi, gitu ya, apa yang terjadi pada pasien, gitu ya. Kenapa kok bisa sembuh, gitu ya. Dengan tusukan aja kok sembuh, gitu. Dan maka dilakukan penelitian. Saya adalah seorang peneliti, dan pertanyaan saya selalu why, ya, di dalam bahasa Inggris itu why. Apa? Kenapa? Bagaimana? Itu adalah pertanyaan peneliti. Saya memang seorang yang berjiwa peneliti sejak dulu, gitu ya. Rasa ingin tahu yang terus-menerus. Demikian, Mbak. Ya. Seorang peneliti itu punya 3 modal. Nomor 1 adalah lateral thinking atau berpikir nyeleneh, nomor 1. Yang kedua adalah berpikir inovatif, ya. Selalu kita menginovasikan apa yang kita pikirkan. Yang ketiga adalah kita harus berpikir marketing. Jadi apa yang kita temukan harus kita marketkan, kita perkenalkan, ya. Dan itu tidak boleh berhenti. Itu adalah seorang peneliti. Dan mungkin karena usia saya sudah makin tua, ya. Usia saya 68 tahun, ya, 68 tahun. Dan tentu saya tidak bisa melakukan penelitian mandiri seperti dulu, maka penelitian yang paling baik adalah melalui jalur formal, yaitu pendidikan S2 dan S3. Nah, yang berminat untuk pendidikan S2, S3, saya berikan topik, saya membimbing, saya juga carikan literatur, ya, untuk memenuhi persyaratan pendidikan S2, S3, kemudian kita bantu publikasinya di internasional, karena tanpa publikasi internasional, maka
pendidikan S3 tidak boleh ujian. Karena itu, karena saya sebagai peer review dari banyak penerbitan internasional, antara lain Elsevier, Mary Ann Liebert, terus kemudian banyak beberapa lagi dari internasional, maka saya bisa membantu mahasiswa-mahasiswa calon kandidat program doktor untuk melakukan penerbitan di internasional. Sehingga internasional mengenal dari penerbitan-penerbitan tadi bahwa Indonesia memang adalah tidak kalah pengembangan akupunkturnya dibanding dengan negara-negara lain. Saya kira itu.